Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Danisa Prabaningrum dengan NIM 195221319. Yang kedua, Sylvia Winda Cahyani dengan NIM 195221324. Yang ketiga, saya sendiri yaitu Nita Purnamasari dengan NIM 195221332. Yang keempat, Ririn Kristiana dengan NIM 195221338. Kami akan mempresentasikan materi tentang telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Selamat menyimak. Tren dunia maya. Perusahaan pada masa lalu menggunakan dua jenis jaringan dengan dasar yang berbeda, yaitu jaringan telepon dan jaringan komputer. Jaringan telepon secara historis menangani komunikasi suara, sedangkan jaringan komputer menangani lalu lintas data. Berkat deregulasi telekomunikasi yang berkelanjutan dan inovasi teknologi informasi telepon, serta jaringan komputer berkumpul menjadi sebuah jaringan digital tunggal dengan menggunakan standar berbasis internet dan perlengkapan secara bersama-sama. Baik suara dan jaringan komunikasi data juga menjadi lebih canggih atau lebih cepat, lebih portable atau kecil dan mobile, dan lebih murah. Saat ini terjadi peningkatan suara dan komunikasi data serta akses internet dalam mengambil alih platform broadband nirkabel. Selanjutnya, teman-teman apa tahu nih yang dimaksud dengan jaringan komputer itu seperti apa? Nah, berikut saya akan menjelaskan mengenai jaringan komputer. Setiap komputer pada jaringan berisi perangkat antarmuka jaringan untuk menghubungkan komputer ke jaringan. Media koneksi untuk menghubungkan komponen jaringan berupa yang pertama ada kabel telepon, yang kedua kabel koaksial atau sinyal radio pada telepon seluler, dan jaringan area lokal nirkabel. Operasi jaringan atau Network Operating System atau NOS mengarahkan perjalanan dan mengelola komunikasi pada jaringan serta mengkoordinasikan sumber daya jaringan. Perangkat keras utama, perangkat keras lunak, dan komponen transmisi yang digunakan dalam jaringan sederhana yaitu komputer klien dan komputer khusus, antarmuka jaringan, media koneksi, perangkat lunak sistem operasi jaringan, dan perangkat hub atau yang sering disebut dengan perangkat switch. Sebuah komputer server adalah sebuah komputer di jaringan yang melakukan fungsi penting jaringan untuk komputer klien. Hub adalah perangkat yang sangat sederhana yang menghubungkan komponen jaringan dan mengirimkan paket data ke semua perangkat yang saling berhubungan. Switch memiliki kecerdasan lebih dari hub dan dapat menyaring serta meluruskan data ke tujuan tertentu dalam jaringan. Software Definite Network atau SDN adalah pendekatan jaringan baru di mana baiknya dari fungsi kontrol dikelola atau satu program utama yang dapat bekerja pada server komoditas murah terpisah dari perangkat jaringan tersebut. Jaringan di perusahaan besar. Seiring berkembangnya perusahaan dan mengumpulkan ratusan jaringan area lokal kecil, jaringan tersebut dapat disatukan bersama-sama ke dalam keseluruhan infrastruktur jaringan perusahaan. Infrastruktur jaringan perusahaan menggunakan beragam teknologi mulai dari layanan telepon yang ada pada umumnya dan jaringan data perusahaan sampai pada layanan internet nirkabel, dan telepon seluler. Salah satu masalah utama yang dihadapi perusahaan saat ini adalah bagaimana mengintegrasikan semua jaringan dan saluran komunikasi yang berbeda menjadi sistem yang koheren
dan memungkinkan informasi mengalir dari satu bagian perusahaan ke bagian yang lain. Teknologi utama dalam jaringan digital. Jaringan digital dan internet masa ini didasarkan pada 3 teknologi utama, yaitu yang pertama komputasi klien atau server, yang kedua menggunakan packet switch, dan yang ketiga pengembangan standar komunikasi yang digunakan secara luas yang terperinci, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yang disingkat dengan TCP/IP untuk menghubungkan jaringan dan komputer yang berbeda. Yang pertama, komputasi klien atau server. Komputasi klien atau server merupakan komputasi terdistribusi di mana beberapa dari daya pemrosesan terletak di dalam lingkungan klien yang kecil dan murah serta secara harfiah terdapat pada desktop, komputer jinjing atau laptop, atau perangkat genggam lainnya. Yang kedua, packet switching. Packet switching adalah metode pemotongan pesan digital ke dalam bagian yang disebut paket dan mengirimkan paket-paket tersebut sepanjang jalur komunikasi yang berada saat mereka telah tersedia. Kemudian menyusun kembali paket-paket begitu mereka tiba di tempat tujuan. Yang ketiga yaitu TCP/IP dan konektivitas. Protokol adalah seperangkat aturan dan prosedur yang mengatur transmisi informasi antara dua titik dalam jaringan. Jaringan perusahaan semakin banyak menggunakan satu standar protokol yang umum digunakan di seluruh dunia yang disebut Transmission Control Protocol atau TCP/IP. TC atau IP menggunakan rangkaian protokol yang utama adalah TCP dan IP. TCP mengacu pada Transmission on Control Protocol yang menangani pergerakan data antara komputer. IP mengacu pada Internet Protocol yang bertanggung jawab untuk mengirimkan paket termasuk pembongkaran dan penyusunan kembali paket selama transmisi. Ada 4 lapisan model referensi dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk TCP/IP, yaitu yang pertama, lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi memungkinkan program aplikasi klien untuk mengakses lapisan lain dan mendefinisikan protokol yang digunakan untuk aplikasi pertukaran data. Yang kedua, lapisan transport atau transport layer. Laporan transport bertanggung jawab untuk menyediakan lapisan aplikasi dengan komunikasi dan layanan paket. Lapisan ini termasuk TCP dan protokol lainnya. Yang ketiga, lapisan internet atau internet layer. Lapisan internet bertanggung jawab untuk pengalaman, pemilihan rute, dan pengemasan paket-paket data yang disebut datagram IP. IP atau Internet Protocol adalah salah satu protokol yang digunakan pada saat ini. Yang keempat, lapisan antarmuka jaringan atau Network Interface Layer. Di bagian bawah dari model referensi lapisan antarmuka jaringan pertanggungjawaban untuk menempatkan paket dan menerima dari media jaringan yang dapat berupa teknologi jaringan apapun. Jaringan komunikasi. Sinyal digital versus analog. Sinyal digital yaitu diskrit atau gelombang biner yang terus-menerus bergelombang. Sinyal digital mengomunikasikan informasi sebagai string dari 2 diskrit. Maksudnya yaitu 1 bit dan bit 0 yang direpresentasikan sebagai on-off pulsa elektrik. Sebuah komputer menggunakan sinyal digital dan membutuhkan modem untuk mengkonversi sinyal digital menjadi sinyal analog.
yang dapat dikirim melalui saluran telepon, kabel garis, atau media nirkabel yang menggunakan sinyal analog. Tanpa adanya modem, komputer tidak dapat berfungsi jika menggunakan jaringan analog, termasuk sistem telepon dan jaringan kabel. Sinyal analog adalah gelombang yang terus-menerus melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara. Perangkat analog yang paling umum adalah telepon handset, speaker komputer atau iPod, earphone, semua yang menciptakan bentuk-bentuk gelombang analog yang dapat didengar. Jenis-jenis jaringan. Yang pertama adalah LAN, Local Area Network. Cakupannya yaitu 500 meter atau biasanya sebuah kantor atau lantai sebuah bangunan. Sebuah jaringan telekomunikasi yang memerlukan saluran sendiri, jarak yang terbatas, biasanya satu gedung atau beberapa gedung terdekat. Yang kedua ada CAN, Campus Area Network. Ini cakupannya ada 1000 meter, sebuah kampus atau fasilitas perusahaan. Yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network. Biasanya cakupannya ini adalah wilayah kota ataupun metropolitan. Yang selanjutnya WAN, Wide Area Network, sebuah wilayah benua atau global. Jaringan telekomunikasinya yang jangkauan jarak geografisnya besar. Fisik transmisi media. Jaringan menggunakan berbagai jenis media transmisi fisik. Yang pertama, kawat memutar. Merupakan kawat bengkok terdiri dari helai kawat tembaga memutar berpasangan dan lebih tua dari jenis media transmisi. Kedua, kawat koaksial. Merupakan terdiri dari tebal kawat tembaga terisolasi yang dapat mengirimkan volume yang lebih besar dari data. Ketiga, fiber optik dan jaringan optik. Merupakan helai terikat seperti kaca bening, ketebalan seperti rambut. Data diubah menjadi pulsa cahaya, dikirim melalui serat optik kabel dengan perangkat laser. Keempat, kecepatan transmisi, yaitu jumlah total informasi digital yang dapat ditularkan melalui media telekomunikasi diukur dalam bit per detik atau bps. Kapasitas transmisi dari setiap jenis media telekomunikasi adalah fungsi dari frekuensi. Selanjutnya pembahasan mengenai internet. Internet telah menjadi sistem komunikasi paling luas di dunia yang saat ini sedang bersaing dengan sistem telepon global dalam hal jangkauan dan jarak. Internet juga merupakan implementasi terbesar dari komputasi klien atau server dan internet working di dunia yang menghubungkan jutaan jaringan individu di seluruh dunia. Jaringan global dari semua jaringan tersebut dimulai pada awal tahun 1970, di mana ketika jaringan Departemen Pertahanan Amerika Serikat menghubungkan ilmuwan dan profesor universitas di seluruh dunia. Sebagian besar rumah dan usaha kecil terhubung ke internet dengan berlangganan melalui penyedia layanan internet. Sebagai contohnya penyedia layanan internet yaitu Internet Service Provider 1SP adalah organisasi komersial dengan koneksi permanen ke internet yang menjual koneksi sementara kepada pelanggan retail. Earthlink, NetZero, AT&T, dan Time Warner merupakan ISP individu yang terhubung ke internet melalui perusahaan, universitas, atau pusat penelitian mereka yang telah menetapkan domain internet. Untuk layanan koneksi internet ISP terdapat berbagai layanan. Alamat dan arsitektur di internet. Internet didasarkan pada rangkaian protokol jaringan TCP atau IP yang telah dijelaskan sebelumnya. Setiap komputer di internet diberi sebuah alamat protokol internet atau internet protocol address yang unik
di mana saat ini berupa nomor berjumlah 32 sampai bit yang diawali oleh 4 urutan nomor mulai dari 0 sampai 255 dan dipisahkan dengan titik. Ketika seorang pengguna mengirim pesan ke pengguna lain di internet, pesan pertama dipecah menjadi paket-paket menggunakan protokol TCP. Setiap paket berisi alamat tujuan paket. Paket tersebut kemudian dikirim dari klien ke server jaringan dan dari sana menuju ke banyak server lain yang diperlukan untuk sampai pada sebuah komputer tertentu dengan alamat yang telah diketahui. Pada alamat tujuan, paket-paket disusun kembali sesuai dengan pesanan asli. Sistem penamaan domain. Karena akan sangat menyulitkan pengguna internet untuk mengingat rangkaian 12 nomor, sistem penamaan domain atau domain name system ini mengubah nama domain menjadi alamat IP6. Domain adalah nama seperti dalam bahasa Inggris yang bersesuaian dengan 32 bit numerik alamat IP yang unik untuk setiap komputer yang terhubung di internet. Server DNS ini memelihara sebuah database yang berisi alamat IP yang dipetakan ke nama domain yang sesuai. Untuk mengakses komputer di internet, pengguna hanya perlu menentukan nama domainnya. Eksistensi domain yang paling umum saat ini adalah yang tersedia dan secara resmi akan ditampilkan dalam daftar berikut. Negara-negara juga memiliki nama domain seperti UK, AU, dan IR, masing-masing untuk Inggris Raya, Australia, dan Perancis. Terdapat kelas baru top level domain yang terinternasionalisasi dengan menggunakan karakter bukan bahasa Inggris. Pada masa depan, daftar ini akan diperluas untuk mencakup lebih banyak jenis organisasi dan industri, organisasi komersial atau bisnis, institusi pendidikan, lembaga pemerintah Amerika Serikat. Arsitektur dan data kelola internet. Lalu lintas data internet dibawa melalui backbone network berkecepatan tinggi antar benua dan umumnya saat ini beroperasi di kisaran 45 Mbps hingga 2,5 Gbps. Jalur utama ini biasanya dimiliki oleh perusahaan telepon jarak jauh atau disebut penyedia layanan jaringan atau oleh pemerintah nasional. Jalur koneksi yang dimiliki oleh perusahaan telepon dan televisi kabel regional di Amerika Serikat yang menghubungkan pengguna retail di rumah dan bisnis ke internet. Jaringan regional menyewa akses pada ISP, perusahaan swasta, dan lembaga pemerintah. Setiap organisasi membayarkan jaringan dan layanan koneksi internet lokal mereka sendiri. Sebagiannya dibayarkan kepada pemilik jalur utama jarak jauh. Pengguna internet, individu membayar ISP atas penggunaan layanannya, dan umumnya mereka membayar biaya berlangganan sama rata, tidak peduli seberapa banyak atau sedikit mereka menggunakan internet. Perdebatan ini berkecamuk mengenal apakah pengaturan ini harus terus berlanjut atau apakah pengguna berita internet yang menggunakan atau mengunduh video besar dan arit musik harus membayar lebih untuk mereka yang mengonsumsinya. Pada bagian sesi interaktif, organisasi ini akan dieksplorasi sebagaimana pengkajian atas pro dan kontra dari netralitas jaringan. Selanjutnya yaitu layanan internet dan alat komunikasi. Internet didasarkan pada teknologi klien atau server.
Individu yang menggunakan internet mengelola apapun yang mereka lakukan melalui aplikasi klien pada komputer mereka, seperti perangkat lunak browser web. Data termasuk pesan surel dan laman web disimpan pada server. Klien menggunakan internet untuk meminta informasi dari server web tertentu pada komputer yang berjauhan, dan server akan mengirimkan informasi yang diminta kembali kepada klien melalui internet. Server web bekerja dengan server aplikasi dan server database untuk mengakses informasi dari sistem informasi internal, aplikasi organisasi, dan database yang terkait. Platform klien saat ini tidak hanya mencakup PC dan komputer, tetapi juga telepon seluler, perangkat genggam digital berukuran kecil, dan peralatan informasi lainnya. Layanan internet. Sebuah komputer klien yang terhubung ke internet memiliki akses ke berbagai layanan. Layanan tersebut meliputi surel, obrolan dan pesan instan, kelompok disket elektronik, telnet, file transfer protokol, dan web. Setiap layanan internet dilakukan oleh satu atau lebih program perangkat lunak. Semua layanan tersebut dapat berjalan pada satu komputer server, atau layanan yang berbeda dapat dialokasikan pada mesin yang berbeda pula. Surat elektronik memungkinkan pesan ditukar dari komputer ke komputer dengan kemampuan untuk mengirimkan pesan ke beberapa penerima, meneruskan pesan, dan melampirkan dokumen teks atau teks multimedia. Sebagian besar surel saat ini dikirim melalui internet Blay. Surel jauh lebih rendah dari pesan suara, pos, atau biaya pengiriman semalam, membuat internet menjadi media komunikasi yang sangat murah dan cepat. Kebanyakan pesan surel tiba di mana saja di dunia hanya dalam hitungan detik. Komunikasi terpadu. Pada masa lalu, masing-masing jaringan perusahaan untuk data kabel dan nirkabel, komunikasi surat, dan konferensi video dioperasikan secara independen satu sama lain dan harus dikelola secara terpisah oleh Departemen Sistem Informasi. Sekarang, bagaimanapun perusahaan dapat menggabungkan mode komunikasi yang berbeda ke dalam satu layanan yang dapat diakses secara universal dengan menggunakan teknologi komunikasi terpadu. Komunikasi terpadu mengintegrasikan saluran yang berbeda untuk komunikasi suara, komunikasi data, pesan instan, surel, dan konferensi elektronik menjadi satu layanan di mana pengguna dapat secara mudah telah di antara mode komunikasi yang berbeda. Kehadiran teknologi dapat menunjukkan apakah seseorang bersedia untuk menerima panggilan. Perusahaan perlu memeriksa bagaimana alur kerja dan proses bisnis akan berubah karena teknologi ini dalam rangka untuk mengukur nilainya. Evolusi nirkabel. Sistem seluler. Sistem seluler generasi awal dirancang terutama untuk transmisi suara dan data yang terbatas dalam bentuk pesan singkat. Saat ini, nirkabel menawarkan jaringan 3G dan 4G. Jaringan 3G dengan kecepatan transmisi mulai 144 kilobit per second untuk pengguna mobile. Jaringan 4G yang juga disebut dengan jaringan long term evolution atau LTE memiliki kecepatan yang lebih tinggi, yaitu 100 megabit per detik untuk mengunduh dan kecepatan 50 megabit untuk mengunggah. Kemudian jaringan komputer nirkabel dan akses internet. Bluetooth. Bluetooth merupakan nama populer untuk standar jaringan nirkabel 802,15 yang sangat berguna untuk membuat jaringan area personal berukuran kecil. Bluetooth memungkinkan beragam perangkat termasuk ponsel, smartphone, papan ketik nirkabel, dan mouse, PC, dan printer untuk berinteraksi secara nirkabel satu dengan yang lainnya dalam jangkauan kecil area sejauh 30 kaki atau 10 meter. Sebagai tambahan dari tautan yang diperlihatkan, Bluetooth dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat yang serupa
untuk mengirimkan data, misalnya dari satu PC ke PC yang lain. Selanjutnya, Wi-Fi dan akses internet nirkabel. Serangkaian standar 802.11 untuk LAN nirkabel dan akses internet nirkabel juga dikenal sebagai Wi-Fi. Standar ini dapat mentransmisi mencapai 11 Mbps pada jangkauan 2,4 GHz yang tidak berlisensi dan memiliki jarak efektif antara 30 sampai 50 meter, serta dapat mengirim mencapai 54 Mbps pada rentang 2,4 GHz dan juga memiliki kemampuan transmisi di atas 100 Mbps. PC dan notebook saat ini telah dirancang untuk dapat menggunakan Wi-Fi sebagaimana iPhone, iPad, dan smartphone lainnya. Pada sebagian besar komunikasi Wi-Fi, perangkat nirkabel berkomunikasi dengan jaringan kabel LAN menggunakan access point. Access point adalah sebuah kotak yang berisi sebuah penerima radio atau transmitter dan antena yang terhubung ke jaringan kabel, router, atau hub. Jaringan Wi-Fi menyediakan LAN nirkabel dan akses internet dengan biaya yang murah. Walaupun begitu, teknologi Wi-Fi memiliki sejumlah tantangan. Salah satunya fitur keamanan Wi-Fi yang memungkinkan jaringan ini rentan dimasuki oleh penyusup. Kelemahan lain jaringan Wi-Fi adalah kerentanan terhadap gangguan dari sistem terdekat yang beroperasi di spektrum yang sama, seperti telepon nirkabel, microwave oven, atau nirkabel LAN lainnya. Namun, jaringan nirkabel didasarkan kepada standar 802.11 yang mampu untuk mengatasi permasalahan ini dengan menggunakan sejumlah antena nirkabel secara bersama-sama untuk mengirimkan serta menerima data dan teknologi yang disebut MIMO atau multiple input multiple output untuk menyelaraskan sejumlah sinyal radio yang simultan. Selanjutnya, WiMAX. WiMAX merupakan kepanjangan dari Worldwide Interoperability for Microwave, merupakan istilah populer untuk standar IEEE 802.16. WiMAX memiliki jangkauan akses nirkabel mencapai 31 mil dan kecepatan transmisi mencapai 75 Mbps. Antena WiMAX cukup kuat untuk mengarahkan koneksi internet berkecepatan tinggi ke antena atap rumah atau bisnis yang bermil-mil jauhnya. Seluler handset dan laptop dengan kemampuan WiMAX saat ini mulai muncul di pasaran. RFID dan jaringan sensor nirkabel. Radio Frequency Identification atau RFID, sistem identifikasi frekuensi radio, menyediakan teknologi canggih yang mampu melacak pergerakan barang dalam rantai pasokan. Sistem RFID menggunakan label kecil dengan microchip yang tertanam berisikan data tentang barang dan lokasinya untuk mengirim sinyal radio melalui jarak pendek kepada RFID atau RFID readers. Label RFID memiliki sebuah microchip menyimpan data, termasuk nomor identifikasi. Bagian lain dari label adalah sebuah antena yang memancarkan data ke mesin pembaca. Alat pembaca mengirimkan gelombang radio dimanapun dalam jangkauan 1 inci hingga 100 kaki, bergantung kekuatan output, frekuensi radio yang digunakan, dan kondisi lingkungan sekitar. Ketika label RFID mendekat rentang alat pembaca, label diaktifkan dan mulai mengirimkan data. Alat pembaca menangkap data tersebut, menguraikannya, dan mengirimkannya kembali melalui jaringan kabel atau nirkabel ke komputer atau host untuk diproses lebih jauh. Jaringan sensor nirkabel. Jaringan sensor nirkabel adalah jaringan dari perangkat nirkabel yang saling berhubungan yang tertanam ke dalam lingkungan fisik untuk menyediakan pengukuran dari banyak tempat pada wilayah yang luas. Jaringan sensor nirkabel berguna dalam bidang-bidang seperti pemantauan perubahan lingkungan, lalu lintas atau kegiatan pemantauan militer,
perlindungan properti, efisiensi operasi, serta pengelolaan mesin dan kendaraan, membangun perimeter keamanan, pemantauan manajemen rantai pasokan, atau mendeteksi bahan kimia, biologi, atau bahan radiologi. Sekian dari kelompok 7, ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan langsung diisi kulon ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.